Halo semua, kali ini kita akan belajar cara membuat kop surat atau kepala surat menggunakan header dalam Microsoft Word. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kop surat dan header dalam Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh dari kop surat yang akan kita buat. Kop surat atau kepala surat adalah bagian teratas dari sebuah surat yang berisi keterangan nama organisasi atau lembaga pemerintah, alamat, dan nomor telepon. Dan biasanya, kop surat dikenal untuk membedakan antara surat formal dan surat non-formal. Lanjut di header. Nah, header sendiri berfungsi sebagai sebuah catatan yang terletak di bagian atas, tepatnya di atas margin, pada sebuah dokumen yang akan muncul terus-menerus pada dokumen berikutnya. Nah, itu fungsi dari header. Maksudnya di sini adalah ketika kita membuat kop surat di dalam header, maka kop surat tersebut akan terus-menerus muncul ketika kita membuat sebuah halaman baru. Gitu. Lanjut ke tutorial. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016, tapi tidak masalah sebab posisi menu tetap sama, hanya tampilan visual dan beberapa diantaranya aja yang beda. Langkah pertama, buat sebuah dokumen baru dan telah diatur ukuran kertas serta marginnya. Lalu pergi ke menu Insert, pilih menu Header. Di sini kita akan mengaktifkan headernya terlebih dahulu. Lalu pilih Edit Header. Oke. Nah, terlihat ya, headernya telah aktif. Kemudian, sebelum menambahkan teks, dipastikan posisi indentasi dan tabulasi dalam keadaan default. Oke. Langkah kedua, tambahkan sebuah teks berisi nama perusahaan atau lembaga, kemudian alamat dan nomor telepon. Lakukan pengeditan serta penyusunan teks, sebab di dalam kop surat terdiri dari logo dan teks kop suratnya. Di sini kita akan membagi bagian untuk logo dan teks kop suratnya. Caranya, kita blok terlebih dahulu, lalu geser posisi indentasi ke nomor 3. Jadi di bagian ini untuk logo, kemudian di bagian ini untuk teks. Oke. Selanjutnya, kita edit teksnya. Baris ini kita ubah ukuran tulisannya dan tipe fontnya menjadi Arial, lalu di bold. Baris kedua, kita ubah ukurannya menjadi 26 dan tipe fontnya menjadi Arial Black. Oke. Kemudian di baris ketiga dan keempat, kita ubah ukuran tulisannya menjadi 12 dan tipe fontnya menjadi Times New Roman. Selanjutnya, kita edit posisinya menjadi rata tengah. Oke, selesai. Masuk langkah ketiga, kemudian kita akan membuat sebuah logo menggunakan kumpulan-kumpulan shape. Caranya, masuk ke menu Insert, lalu pilih Shape, lalu saya pilih Oval, kemudian tekan Shift agar bentuk dari shape-nya terlihat seimbang. Selanjutnya kita tambah shape lagi, yaitu Star. Sama halnya seperti yang tadi, selalu tekan Shift. Kita edit warnanya, diklik yang bintang, yang star, lalu kita ubah shape fill-nya menjadi warna kuning. Oke, kemudian lalu kita hilangkan garis pinggirannya. Masuk di menu Shape Outline, lalu pilih No Outline. Kemudian kita akan buat star-nya ini menjadi 2 dimensi. Masuk di menu Shape Effect, kemudian pilih Preset, lalu pilih Preset 2.
Nah, menjadi 2 dimensi. Selanjutnya kita klik ovalnya, kemudian kita ubah menjadi warna merah, lalu kita edit shape outline-nya. Oke, selesai. Langkah keempat, kita akan membuat sebuah border atau garis yang berada tepat di bawah logo dan teks di kop surat. Caranya, kita buat baris baru di baris paling akhir, lalu posisi indentasi dikembalikan ke default agar garisnya penuh pada baris. Oke, kemudian pergi ke menu Home, pilih Border, lalu pilih Border and Shading. Kemudian kita bisa pilih bordernya di bagian Style. Nah, selanjutnya kita arahkan ke bagian Preview. Di bagian preview, kita hilangkan garis atau border bagian kiri, atas, dan kanan. Kita hanya menyisakan bagian bawah. Lalu kita klik OK. Oke, selesai. Nah, jadi di tahap akhir ini, kita akan menonaktifkan header-nya dengan cara masuk ke menu desain atau menu yang di akhir, kemudian close header. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah halaman baru, maka halaman tersebut akan sama seperti halaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan.